Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat semua, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini untuk sahabat yang sudah bergabung, dan selamat datang di channel ini untuk sahabat yang baru bergabung. Setiap mukmin memahami bahwa kehidupan dunia ini hanyalah sementara. Namun, tidak sama dengan orang-orang yang jauh dari syariat Allah, terutama orang-orang kafir. Bagi mereka yang tidak mengenal Tuhannya merasa kehidupan dunia ini adalah segalanya. Mereka tak yakin akan kehidupan akhirat. Sebenarnya, perjalanan hidup manusia tidak lama di dunia ini. Karena itu, menjalani kehidupan ini adalah pilihan. Artinya, bagaimana dia menjalani kehidupannya, maka itulah kelak buah yang akan dia petik di akhirat nanti. Di antara manusia ada yang merasa bahagia dengan kehidupan dunianya, dan dia tidak berpikir tentang bagaimana kehidupan akhiratnya kelak. Mereka teramat cinta dengan dunia sehingga lupa pada akhirat. Mereka yang lupa pada kehidupan akhirat ini termasuk dalam golongan orang-orang yang merugi. Terkait dengan hal tersebut, Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 103-104 yang artinya, katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 103-104. Dalam ayat lain, Allah Ta'ala juga berfirman, yang artinya, siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk, dan siapa yang disesatkan Allah, maka merekalah orang-orang yang merugi. Quran Surat Al-A'raf ayat 178. Maka dari itu, pada video kita kali ini, kita akan membahas tentang 7 golongan orang yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk simak sampai selesai. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol like, share, komen dan subscribe pada video ini. Untuk sahabat yang sudah menekannya, saya doakan semoga semua dua sahabat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Yang pertama, orang-orang yang lalai terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengunci mati hati, pendengaran dan penglihatan kelompok ini dari semua kebaikan dan kemuliaan. Sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan waktu untuk mereka bertaubat, hanya saja karena mereka lebih memilih kelalaian, maka Allah kunci hati mereka. Kelak mereka ini akan menjadi orang-orang yang benar-benar merugi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, mereka itulah orang-orang yang hati, pendengaran dan penglihatannya telah dikunci mati oleh Allah dan mereka itulah orang-orang yang lalai. Yang kedua, golongan syaitan atau lupa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah golongan manusia yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Dalam kehidupannya mereka lebih memilih syaitan menjadi temannya. Syaitan menghias segala keburukan agar terlihat baik di mata mereka. Pada akhirnya mereka lupa kepada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu mencurahkan rahmat kepada setiap orang yang bertaubat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, syaitan telah menguasai mereka lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Mereka itulah golongan syaitan. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan syaitan itulah golongan yang merugi. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 19. Ketiga, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena mereka mengira bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala telah memberi mereka keburukan dan menjauhkan daripada mereka kebaikan yang mereka kehendaki, dan itulah seburuk-buruk persangkaan kepada Allah. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala senantiasa memberi kebaikan kepada sekalian manusia, bahkan kepada manusia yang tiada menyembahnya sekalipun kafir. Sebagaimana Allah berfirman, dan yang demikian itu adalah prasangkamu yang telah kamu sangka terhadap Tuhanmu, prasangka itu telah membinasakan kamu, maka jadilah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Quran Surat Fussilat ayat 23. Yang keempat, mengada-adakan dusta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan padahal sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas sekalian gerangan yang ia sembunyikan di dalam hatinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, di antara ahli kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu, dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya 1 dinar, tidak dikembalikannya padamu, kecuali jika kamu selalu menagihnya. Yang demikian itu lantaran mereka mengatakan, tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummi. Mereka berkata dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui. Quran Surat Ali Imran ayat 75. Dalam ayat lain Allah juga berfirman yang artinya, maka siapa mengada-adakan dusta terhadap Allah sesudah itu, maka merekalah orang-orang yang zalim. Quran Surat Ali Imran ayat 94. Yang kelima, aniaya.
yaitu mereka yang tiada berlaku adil terhadap sesama, yang cenderung merugikan orang lain demi keuntungan yang ia akan peroleh untuk dirinya sendiri, atau seumpama manusia berbuat kecurangan yang nyata dalam kehidupannya, dan manusia yang kerap menganiaya orang lain dan dirinya sendiri walaupun karena kesalahan-kesalahan yang diakibatkan oleh perbuatannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dan barang siapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah." Quran Surat An-Nisa ayat 29-30. Yang keenam, menaati pemimpin yang zalim. Menaati pemimpin yang zalim akan membuat seseorang jauh dari rahmat Allah Ta'ala. Pemimpin yang zalim hanya akan menggiring umatnya pada lembah kebinasaan dan orang seperti itu tidak perlu ditaati. Pemimpin zalim hanya akan menambah buruk keadaan dan menjatuhkan seseorang dalam kehinaan. Tidak ada kebaikan pada pemimpin yang zalim. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan sesungguhnya jika kamu sekalian mentaati manusia yang seperti kamu, niscaya bila demikian, kamu benar-benar menjadi orang-orang yang merugi." Quran Surat Al-Mu'minun ayat 34. Yang terakhir, ketujuh, percaya pada kebatilan dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan sesuatu putusan itu atas kamu, bahwa yang sedemikian ini dan sedemikian itu, maka beginilah hukumnya. Namun, sebahagian kamu lebih menyukai untuk mengingkari putusan Allah, sedang kamu lebih menyukai segala putusan yang batil yang ada pada manusia, sedang kamu berkata bahwa itulah suatu putusan yang sebaik-baiknya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Katakanlah, cukuplah Allah menjadi saksi antaraku dan di antara kamu. Dia mengetahui apa yang di langit dan di bumi." Dan orang-orang yang percaya kepada yang batil dan ingkar kepada Allah, mereka itulah orang-orang yang merugi. Quran Surat Al-Ankabut ayat 52. Orang yang ingkar kepada Allah dan percaya pada keburukan adalah orang-orang yang sudah menzalimi dirinya sendiri. Kelak orang-orang semacam ini akan mendapatkan siksa di hari kiamat kelak. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tunduk karena merasa hina, mereka melihat dengan pandangan yang lesu." Dan orang-orang yang beriman berkata, "Sesungguhnya orang-orang yang merugi ialah orang-orang yang kehilangan diri mereka sendiri dan kehilangan keluarga mereka pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang yang zalim itu berada dalam azab yang kekal." Quran Surat Asy-Syura ayat 45. Itulah tadi 7 golongan orang yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala membimbing setiap langkah kita agar selalu dimudahkan menggapai rahmat dan kasih sayangnya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih telah menonton video kami, dan jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.